Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman. Di sini saya akan membahas bab 11 buku perilaku organisasi karangan Stephen P. Robbins. Di sini bab 11 sendiri membahas tentang komunikasi. Fungsi komunikasi. Komunikasi memiliki 4 fungsi. Di antaranya ada pengendali, motivasi, fungsi pernyataan emosional, dan fungsi informasi. Untuk fungsi pengendali sendiri yaitu para pekerja yang mengomunikasikan pekerjaan dengan penyampaian keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan perusahaan, atau mematuhi kebijakan. Lanjut, untuk fungsi yang kedua ada motivasi. Fungsi motivasi yaitu menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan. Jadi seberapa baik mereka dalam melakukannya dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya ada fungsi pernyataan emosi. Fungsi ini berarti kelompok kerja merupakan sumber utama dari interaksi sosial, sehingga bagi banyak pekerja, sehingga ada para anggota dapat memperlihatkan melihat kepuasan dan frustasi. Fungsi yang terakhir ada fungsi informasi, yaitu komunikasi memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Jadi itu ada 4 fungsi komunikasi. Di antaranya ada pengendali, motivasi, pernyataan emosional, dan informasi. Yang selanjutnya ada proses komunikasi. Di sini terdapat beberapa proses komunikasi. Elemennya itu ada pengirim, ada saluran, dan ada penerima. Pengirim memulai proses komunikasi memiliki proses. Pengirim memulai satu pesan dengan mengodekan pemikirannya. Pesan tersebut adalah suatu tindakan aktual produk fisik dari pengodean pengirim. Saluran adalah medium melalui mana pesan-pesan akan berjalan. Saluran formal. Jadi saluran ada 2, yaitu formal dan informal. Saluran formal adalah saluran komunikasi yang ditetapkan oleh organisasi untuk pengirim pesan-pesan yang terkait dengan aktivitas profesional dari para anggota. Lanjut, ada saluran informal, adalah saluran komunikasi yang diciptakan secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu. Lanjut, ada part ketiga, ada penerima. Penerima adalah orang yang akan menerima pesan. Maksudnya ada umpan balik atau feedback adalah pemeriksaan mengenai seberapa berhasilkah dalam memindahkan pesan yang dimaksudkan semula. Jadi proses komunikasi dimulai dari pengirim mengirimkan pesannya ke sebuah saluran, dan saluran tersebut langsung menuju ke penerima. Jadi penerima bisa saja tidak menerima pesannya apabila terdapat gangguan, dan penerima juga bisa memberikan umpan balik ataupun sebaliknya. Lanjut, arah dalam komunikasi. Di sini ada beberapa arah dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi arah bawah, yaitu komunikasi yang mengalir ke satu tingkat dari sebuah kelompok atau organisasi menuju level yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada komunikasi ke arah atas. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada para petinggi, menginformasikan mereka mengenai perkembangan dari tujuan dan penyampaian permasalahan saat ini. Yang selanjutnya ada komunikasi lateral, yaitu ketika kelompok komunikasi terjadi di antara para anggota dari kelompok kerja yang sama. Para anggota tersebut pada level yang sama, para manajer pada level yang sama, atau beberapa pekerja yang secara horizontal lainnya. Yang selanjutnya ada komunikasi organisasi. Di sini ada 2 sub dari komunikasi organisasi. Yang pertama ada jaringan kelompok kecil yang formal, atau yang kedua ada kabar selentingan atau gosip. Lanjut, ada komunikasi organisasi.
Tadi komunikasi organisasi terdapat dua, seperti jaringan kelompok kecil dan formal. Yang selanjutnya ada kabar selandingan atau gosip. Nah, ini beberapa bentuk komunikasi organisasi. Yang pertama, bentuk rantai. Bentuk tersebut diartikan dengan ketat mengikuti rantai perintah formal atau resmi. Selanjutnya ada bentuk roda. Bergantung pada semua sosok sentral untuk bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi kelompok. Yang terakhir ada seluruh saluran, bentuk rantai seluruh saluran, yaitu memperbolehkan para anggota berkomunikasi satu sama lain dengan aktif. Pelaksanaan tim dikelola sendiri, bebas memberikan kontribusi, dan tidak seorang pun yang menjadi peran pemimpin. Oke, lanjut. Hasilnya ada kabar selentingan atau gosip. Nah, di sini ada beberapa definisi. Yang pertama, memberikan kepada para manajer perasaan moral terhadap organisasi, mengidentifikasi masalah para pekerja yang dianggap penting, membantu memanfaatkan kecemasan pekerja, membantu memenuhi kebutuhan para pekerja, pembicaraan kecil menciptakan rasa kedekatan dan persahabatan, dapat bermanfaat bagi manajer untuk mempelajari lebih banyak mengenai bagaimana informasi yang positif dan negatif mengalir ke seluruh organisasi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada mode komunikasi. Di sini ada 3 mode komunikasi. Yang pertama ada komunikasi lisan, bisa dicontohkan sebagai rapat, video conferencing, bisa juga telepon. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal, bisa dicontohkan seperti gerakan tubuh, intonasi, ekspresi wajah, jarak fisik antara pengirim dan penerima. Yang terakhir ada komunikasi melalui tulisan. Ini ada banyak contohnya seperti surat, PowerPoint, email, pesan singkat, pesan teks, media sosial, blog, dan lain yang masih banyak. Lanjut. Pilihan dalam saluran komunikasi. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada kesempurnaan saluran, keamanan informasi, dan memilih metode komunikasi. Kesempurnaan saluran yaitu jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama satu episode komunikasi. Kesempurnaan tertinggi seperti percakapan antar muka, sedangkan yang terendah seperti laporan formal dan buletin. Yang selanjutnya ada keamanan informasi. Organisasi dapat meringankan kekhawatiran pekerja dengan melibatkan dalam penciptaan kebijakan keamanan informasi dan memberikan beberapa kendali bagaimana informasi pribadi digunakan. Yang selanjutnya ada memilih metode komunikasi. Bisa dipilih secara komunikasi secara lisan, contohnya telepon, ataupun memilih komunikasi secara tertulis, seperti contoh surat ataupun email. Lanjut, komunikasi yang persuasif. Ada 5 komunikasi yang persuasif. Yang pertama ada pemrosesan yang otomatis dan terkendali, tingkat ketertarikan, pengetahuan sebelumnya, kepribadian, dan karakteristik pesan. Lanjut, ada hambatan-hambatan yang pada komunikasi yang efektif. Komunikasi pasti memiliki beberapa hambatan. Yang pertama ada penyaringan. Penyaringan seperti pemilihan anggota ataupun seleksi anggota. Yang selanjutnya ada pemilihan persepsi. Tentu saja di dalam organisasi terdapat beberapa persepsi yang berbeda. Tentu saja pemilihan persepsi tersebut menjadi sebuah hambatan. Informasi yang berlebihan, sudah jelas. Emosi, ketika seseorang memiliki emosi yang beragam di dalam organisasi, itulah yang menjadi hambatan untuk berkomunikasi yang lebih efektif. Bahasa, contoh saja ketika di dalam sebuah pertemuan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris atau bahasa internasional, sedangkan ada beberapa individu yang tidak bisa berbahasa asing. Tentu saja hal itu yang menghambat komunikasi menjadi kurang efektif. Keheningan, kekhawatiran komunikasi berbohong, itu beberapa hambatan komunikasi yang menyebabkan komunikasi jadi tidak efektif. Selanjutnya ada implikasi global. Implikasi global masuk ke dalam hambatan komunikasi yang efektif. Yang pertama ada hambatan budaya. Hambatan budaya yang disebabkan oleh semantik, yang disebabkan oleh konotasi, yang disebabkan oleh perbedaan nada, perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode untuk penyelesaian konflik.
Lanjut. Di sini konteks budaya yang tinggi adalah budaya-budaya yang sangat bergantung pada isyarat situasional yang nonverbal dan halus dalam komunikasi. Konteks budaya yang rendah adalah budaya-budaya yang sangat bergantung pada kata-kata untuk penyampaian maksud dalam komunikasi. Lanjut. Yang terakhir ada pedoman budaya. Di sini setiap orang memiliki pandangan berbeda yang dibentuk secara kultural, sehingga semua orang memiliki peluang untuk mencapai kemungkinan solusi yang sangat kreatif untuk mengomunikasikan secara lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.